Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kemenangan yang Kau alami, bahkan kami alami Tuhan. Kau telah mengalahkan maut, Kau telah berkuasa atas maut. Demikian juga kami telah dimenangkan, diselamatkan. Namun kami menyadari sekeliling kami masih banyak hal-hal yang mungkin menggoda kami, mengganggu kami, bahkan membawa kami jauh ke dalam dosa. Karena iblis selalu mengincar, mencari celah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Kami perlu penyertaan-Mu. Kami perlu selalu senantiasa dekat dengan Kau Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi perisai dalam kehidupan kami. Untuk mengalahkan si iblis Tuhan. Dan oleh karena itu urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap yang mendengarkan juga. Terima kasih Bapa, Engkau yang berkuasa di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim WL, tim singer, choir, musik. Hari ini Bapak Ibu seminggu setelah Paskah kita rasanya sudah dimenangkan ya. Tapi ingat tadi saya juga di doa bilang memang benar kita udah dimenangkan, tapi kita harus tetap waspada. Kita harus tetap waspada karena yang namanya iblis itu siasatnya luar biasa ya. Hari ini saya mau kasih judul mengalahkan siasat iblis ya, mengalahkan siasat iblis Bapak Ibu. Jadi iblis ini kayak pencuri kan. Kita suka dengar firman Tuhan. Iblis itu kan seperti pencuri, ya, mengendap-endap dia. Bapak Ibu mau ke gereja rajin tiap hari, ya, mau baca firman tiap hari, ngelotok dan sebagainya gitu ya. Atau rajin juga jadi pengurus misalnya gitu ya. Pelayan Tuhan dan sebagainya gitu. Bahkan pembicara di sini juga sama Bapak Ibu. Iblis tuh nggak pernah diem. Nggak pernah diam, selalu nunggu celah di mana kita buka, dan begitu kita buka, itu yang namanya iblis mah siap. Dia nggak pernah tidur kayak kita di ibadah aja kadang-kadang kita tidur ya. Iblis mah nggak tidur Bapak Ibu, justru kita tidur, iblisnya itu yang bekerja. Nah itu yang jadi perhatian buat kita. Jadi kita harus selalu waspada Bapak Ibu. Jadi iblis itu nggak akan pernah tidur. Nah, bayangin Bapak Ibu punya rumah, satu komplek gitu ya. Kan kalau pergi pasti dikunci. Ya, apa mau dibiarkan terbuka? Nah, begitu dibiarkan terbuka kan yang namanya maling itu ngincer ngelihat pasti wah ini kesempatan gitu. Nah iblis sama, ini kesempatan buat kita kalau kita buka hati, buka celah sedikit aja. Iblis pasti bisa masuk gitu ya. Nah jadi kita nggak mau tentu ya. Membiarkan pintu rumah kita terbuka sekalipun rumah kita di klaster gitu yang memang dijaga oleh security, pasti pintunya semua ada kuncinya ya, walaupun mungkin kadang-kadang ya kita merasa aman gitu karena di klaster ada security ya. Saya punya saudara rumahnya di daerah barat sana itu karena di klaster paket udah simpen aja di situ kan, udah rumahnya nggak ada pagar-pagarnya juga ya. Memang aman sih paketnya gitu ya, aman, motor juga aman di luar. Tapi kan kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu ya, bisa aja yang namanya kesempatan itu ada gitu ya. Karena waktu itu acara apa itu semuanya berasal dari kesempatan gitu ya. Kejahatan itu dimulai dari kesempatan katanya, apa saya lupa ceritanya itu, cuman si itunya tokohnya tuh pakai topeng setengah itu ya. Itulah Bang Napi gitu ya. Oke, jadi memang selalu ada yang namanya celah buat iblis bekerja. Jadi kita harus hati-hati. Ya, makanya kita mesti tahu siasatnya iblis nanti gitu ya. Nah, jadi kepanikan, ketakutan kita bisa mengganggu kita juga kalau kita misalnya mengalami satu hal himpitan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tadi pagi juga di jalan ada berita misalnya gitu ya, kita
kita panik padahal mau ke gereja nih gitu ya. Kita mau ke gereja tapi kita jadi kepikiran. Nah itu juga sama, gangguan juga. Dan kalau kita jadi fokusnya beralih, nah itu iblis juga bisa bekerja. Ya, jadi kita perlu hati-hati ya. Jadi jangan sampai begitu ada gangguan seperti itu kita buka celah gitu ya. Dan kalau kita udah buka celah, sekali lagi iblis akan masuk. Apalagi dunia yang merupakan medan peperangan Bapak Ibu, peperangan rohani. Musuh kita ini bukan cuma sekedar darah dan daging. Manusia yang mau ngancam kita misalnya, atau pencuri sekalipun tadi, perampok, pembunuh dan sebagainya. Bukan cuma itu. Atau keadaan ekonomi, kepekerjaan kita dan sebagainya, bukan. Ternyata yaitu iblis sekali lagi, si penguasa kegelapan sudah ngincar dari depan kita. Hebat iblis ini ya memang kalau dipikir-pikir, dia gak pernah tidur. Tuhan juga sebenarnya gak pernah tidur. Ya. Semua dibalikin sama kita juga sih. Apa sikap kita terhadap hal tersebut? Ya. Kita ini banyak diawasin. Ya. Sebenarnya kita banyak diawasin oleh penguasa-penguasa kegelapan. Kita tahu ada pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu jahat di udara. Waduh, kayaknya kita nggak bisa lihat, memang nggak kelihatan. Ya. Tapi itu ada di dalam pikiran kita juga. Ada di dalam pikiran kita. Nah hati-hati, segala sesuatu bisa masuk dari pikiran. Dan itu yang membuat sekali lagi celah bagi iblis untuk bekerja dalam hidup kita. Kita akan baca dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kewaspadaan ini sangat penting Bapak Ibu. Kewaspadaan ini sangat penting karena serangan bisa datang kapan aja. Kita pernah tahu Israel waktu itu lagi ada acara apa tiba-tiba diserang. Ya, dan banyak yang mati juga. Itu mereka sedang merayakan hari raya mereka gitu. Dan mereka berpikir aman-aman aja. Ternyata waktu itu diserang. Ya. Kita juga mesti hati-hati. Jangan ngerasa selalu aman-aman aja karena peperangan ini nyata gitu loh. Peperangan ini nyata dalam kehidupan kita apalagi di tengah keadaan dunia yang sedang bergejolak ini. Ya. Ada kabar tentang Iran perang sama Israel. Ya, itu kayaknya terkaget-kaget semua juga dunia. Efeknya bahan-bahan naik. Ya, bahan-bahan naik. Ya, mungkin Pak Herbert juga tahu kali ya karena Sumarekon ini kita lagi ngebangun juga ada beberapa yang kita kepaksa untuk pending Bapak Ibu ya. Bukan pending gimana, ditunda lah sedikit gitu ya, beberapa waktunya nggak tahu juga. Karena baja ternyata naik gitu, besi baja naik, itu efek dari sana. 2 hari lalu, 3 hari lalu saya ikut satu seminar, pembicaranya tuh dari Amerika, orang Indonesia tapi tinggal di sana. Dia bilang gini, apa yang kamu dengar tentang Amerika katanya. Wah kita dengarnya kan beritanya jelek-jelek di Amerika ya. Kayaknya gimana gitu. Tapi kata dia, saya tinggal di Amerika biasa-biasa aja tuh katanya. Justru kita dengar Indonesia yang bermasalah katanya. Jadi apa yang kita pikirkan kadang-kadang gak sama gitu. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kita kadang-kadang ngelihatnya berita, ngelihatnya sosmed, ngelihatnya omongan orang yang ternyata enggak seperti yang kita tahu dari berita-berita tersebut. Banyak yang mungkin mengacaukan pikiran kita sehingga kita tergoda Bapak Ibu. Jadi kita yang pertama harus waspada terhadap ancaman.
Tadi di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis itu sama kayak singa digambarkan. Dia yang berkeliling, ya, mengaum, dia nunggu siapa yang bisa dimakan sama dia. Kita bukan Daniel Bapak Ibu. Ya, kita ini kadang-kadang mungkin masih lemah, ya, nggak sekuat Daniel bisa jadi, ya, di gua singa. Coba bayangin kalau Bapak Ibu masuk ke gua singa, ya, mungkin panik, ceroboh, akhirnya singanya benar-benar makan kita, ya. Tapi Daniel dia tetap berdoa, ya. Nah, kita harus tetap berdoa Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca tadi dari ayat yang ke-8 ini kan singa itu mengaum, mencari celah untuk bisa memakan kita, dan iblis itu sama. Iblis sekali lagi nggak pernah tidur Bapak Ibu. Jadi dia akan berkeliling terus, termasuk saat ini. Ya, saat ini mungkin iblis bisa aja berkeliling, ya, mengganggu. Buktinya apa? Ya memang tadi di gereja pun ternyata banyak masalah juga kan. Ya, gesekan antar pelayan. Ya, itu salah satu godaan iblis. Jadi kita harus sama-sama sehati, itu betul-betul sehati. Ya, betul-betul sehati, karena begitu kita nggak sehati, iblis itu udah gampang banget. Ya, satu orang digoda sama iblis, satu kelompok bisa jadi hancur berantakan. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Jadi kita perlu yang namanya penguasaan diri juga. Penguasaan diri. Jadi penguasaan diri ini justru radar utama kita. Begitu kita tahu, nah kita harus kuasain diri kita. Jangan sampai tergoda. Ada orang yang ngomongin, si eta mah kieu gitu ya. Bener enggak? Jangan sampai seperti itu tergoda. Heueuhnya wah beki rame, akhirnya beki sekelompok, beki kacau gitu ya. Kalau bahasa Sundanya akhirnya satu kelompok tambah kacau. Itu yang iblis mau. Satu orang aja yang cukup dia goda. Enggak perlu semua, dia cari satu yang lagi lemah, dia masuk, goda dia, terjerumus. Nah iblis pakai alat orang itu, bisa jadi dia semua akhirnya jadi tergoda cuma gara-gara dia. Nah, jangan kasih celah, bahkan melalui kompromi sekecil apapun. Justru kompromi kecil ini yang dipakai oleh iblis sebagai pintu dosa. Jadi kita harus selalu waspada Bapak Ibu. Kompromi-kompromi kecil ini yang bisa mengganggu kita. Satu contoh dalam Alkitab yang namanya Simson. Kehancuran itu tidak datang tiba-tiba. Pelan-pelan. Kita tahu Simson. Kita tahu ceritanya Simson juga. Simson itu diurapi Tuhan. Rambutnya kan nggak boleh dipotong. Ya, zaman sekarang yang senang dilenangkeun gitu ya, bahasa Sundanya banyak juga sih anak-anak muda ya yang suka senang dilenangkeun gitu ya. Simson nggak boleh, rambutnya harus tetap panjang. Diikat aja, kalau makin panjang diikat gitu. Nah, satu waktu kan Simson itu senang sama perempuan Filistin yang udah jelas-jelas nggak boleh gitu ya. Tapi akhirnya minta ke orang tuanya dan akhirnya ya nikahlah sama orang Filistin itu. Karena suka katanya sama orang Filistin. Tapi memang Tuhan juga mengizinkan, karena kalau kita baca di situ Simson itu memang untuk mengacaukan sebetulnya orang Filistin. Tapi kita lihat lagi Simson tuh hari demi hari, waktu demi waktu, dia juga jadi sombong akhirnya. Dan bikin teka-teki kan. Ya. Teka-teki yang temannya harus nebak. Terus teman-temannya ini ya karena di Filistin mungkin ya, sesama itu diganggu lah istrinya supaya coba sama teman-temannya itu bilang coba bujuk suamimu katanya Simson supaya memberitahu apa jawaban teka-teki itu. Dan digoda lah ya Simson sama istrinya, bukan digoda maksudnya dibujuk gitu. Dan akhirnya Simson memberitahukan, istrinya ngasih tahu ke teman-temannya ya. Teman-temannya ngejawab
bisa jawab apa yang pertanyaan Simpson kasih. Padahal Simpson yakin gak akan ada yang tahu jawaban itu. Ya, begitu tahu dia jadi tahu, oh istrinya yang bikin masalah. Dan istrinya kan dia kasihin ke temannya. Ya, dikembaliin lah ke orang tuanya gitu ya. Kan jadi kacau kehidupannya sejak itu, banyak sekali masalah. Yang di akhir cerita kita tahu Simpson sama Delila. Itu pun sama karena godaan. Dan Simpson dirayu berapa kali sama Delila untuk supaya memberitahukan kelemahannya. Sampai akhirnya rayuan-rayuan itu membuat dia jadi terbuka. Dan terbuka akhirnya ya kita tahu ceritanya, ditangkaplah Simpson, bahkan matanya dibutakan. Tapi Tuhan masih baik. Ya, memang tujuannya Tuhan buat menghancurkan hal tersebut, walaupun lewat satu penderitaan. Jadi kalau kita lihat dari Simpson, kekuatan fisik, badan yang kekar, enggak pengaruh. Buat kita lawan iblis. Mau badan segede apapun, ya, mau kita jago pencak silat, jago kungfu, nggak ada pengaruhnya lawan iblis. Nggak ada pengaruhnya lawan iblis. Iblis nggak ngelihat dari masalah kekekaran kita, nggak ngelihat dari masalah kehebatan kita, nggak. Yang iblis lakukan cuma lihat dari satu hal tadi, celah di mana dia bisa bekerja untuk menghancurkan. Nah, hati-hati. Jadi kita tetap harus waspada. Jangan menyepelekan hal kecil dalam kehidupan rohani kita. Jadi kalau kita nggak bisa menguasai diri seperti Simpson, kita bisa kehilangan kepekaan rohani. Berikutnya ada jebakan iblis Bapak Ibu, the trap namanya. Ya. Dosa ini tadi saya bilang pelan-pelan masuknya. Karena apa? Seringkali dosa ini menarik bentuknya. Seringkali dosa ini kelihatannya lebih bagus daripada segala apapun. Apalagi kita lagi dalam keadaan kesulitan. Iblis lebih gampang bikin sesuatu yang lebih baik. Misalnya kita dalam kesulitan hal ekonomi, tiba-tiba ada peluang. Kelihatannya peluang buat kita. Padahal iblis lagi bekerja. Artinya kita tambah jatuh, misalnya investasi. Wah, ada investasi yang bisa melipat gandakan misalnya. Lagi pas kita lagi kesulitan cuman ada duit segitu-segitunya gitu. Tapi tenang, pasti investasi ini aman gitu. Dan bisa membuat kamu tambah kaya. Wah, itu pemikiran kita. Pemikiran yang mungkin celah buat iblis itu. Begitu kita ikutan tambah kacau. Betul, jebakan iblis. Terlihat enak, terlihat memuaskan, tapi ternyata berbahaya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata, perbuatan daging itu telah nyata Bapak Ibu. Percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Masih banyak berarti yang belum disebutkan di sini. Investasi nggak disebutin, zaman dulu mungkin belum ada. Tapi dan sebagainya menyatakan mungkin tahun ini, tahun-tahun depan masih banyak hal-hal lain yang mungkin akan mengganggu kita. Kelihatannya bagus semua. Pesta pora nggak masalah kan, masih banyak orang yang melakukan itu. Tapi itu justru ditulis sama Alkitab di sini. Perbuatan daging telah nyata. Salah satunya adalah pesta pora. Pesta pora yang mungkin kalau orang-orang anak-anak muda sekarang ya minuman keras disediain dikit nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi ternyata mengganggu dan masalah. Roh pemecah, kedengkian, kemabukan, banyak sekali tadi. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oh, keras sekali sebetulnya. Yang kita mungkin lakukan dari semua tadi itu ada 1, 2, atau 3, atau mungkin semuanya kita lakukan, bisa jadi. Hati-hati Bapak Ibu. Dan dosa nggak pernah menunjukkan wajah aslinya secara langsung, benar. Kayak tadi yang ngomong investasi kan nggak kelihatan, bagus semua kelihatannya. Secara hitung-hitungan di atas kertasnya ada. Yang mengganggu kita, wah bener, cuan dia mah gitu ya.
tapi ternyata bermasalah. Paulus mengatakan dosa itu bekerja caranya licik, dia bersembunyi. Bersembunyi di balik segala sesuatu yang kelihatannya baik. Jadi kita perlu waspada Bapak Ibu. Dan proses jebakan dosa seperti ini Bapak Ibu, sedikit kompromi. Begitu kita kompromi kecil ini kelihatannya sepele, sedikit marah nggak apa-apa, sedikit iri hati nggak apa-apa, ya, sedikit jengkel nggak apa-apa, sedikit berbohong nggak apa-apa, ya sedikit-sedikit nipu mah nggak apa-apa lah gitu, dan sedikit gitu ya. Tapi itu cerahnya, sedikit kompromi kalau kita nggak rubah, nggak kita berbalik akan dibuahi. Jadi berbohong dikit jadi lama-lama jadi bukit gitu kan. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Dan begitu kita biarkan lagi akhirnya jadi matang. Sudah dibuahin sama kayak pohon. Begitu udah jadi buah kalau kita nggak iniin kan jatuh sendiri udah busuk bisa-bisa. Nah itulah begitu kita dosa nggak kita perbaiki, nggak bertobat. Lama-lama akan dibuahi, akan menjadi buah yang matang dan jatuh. Kita jatuhnya bukan jatuh ke tanah Bapak Ibu, jatuh ke dalam maut. Jatuh ke dalam maut ini luar biasa. Nggak bisa dibayangin. Waktu itu saya pernah bilang kalau orang sehat, hidup ini cuma dua pilihannya, sehat atau sakit gitu ya. Kalau sehat puji Tuhan, kalau sakit ada dua kemungkinan lagi kan. Sakitnya bisa disembuhkan atau tidak bisa disembuhkan. Kalau bisa disembuhkan, puji Tuhan gitu ya. Kalau nggak bisa disembuhkan, mati kan. Pilihannya dua, matinya masuk ke surga, enak gitu ya, puji Tuhan. Matinya masuk ke neraka, masih ada dua pilihan lagi ternyata. Ya. Mati di neraka itu mau goreng crispy atau original katanya kan ya. Jadi di sana jadi digoreng gitu ya. Tinggal milih mau jadi crispy atau mau jadi original. Nah, jadi jangan abaikan tanda-tanda kecil yang menggerogoti iman kita Bapak Ibu. Sadari prosesnya sebelum semuanya terlambat. Kalau kita masih di proses yang sedikit kompromi berhenti. Ya, udah nggak ada kompromi lagi. Jangan berpikir sedikit-sedikit gitu. Ya itu lama-lama jadi bukit, begitu jadi bukit dibuahi dan akhirnya matang jatuh ke dalam maut. Upah dosa adalah maut. Di Yakobus 1 ayat 15, apabila keinginan itu telah dibuahi ia melahirkan dosa dan apabila dosa itu sudah matang ia melahirkan maut. Itu yang dibilang sama firman Tuhan. Jadi hati-hati, ada prosesnya jebakan dosa juga. Tapi sudah kita tahu waspada atas ancaman iblis, kita ternyata harus melawan iblis bukan sekedar soal bukan dengan kekuatan mental kita aja atau niat aja. Kita niat ke gereja, kita niat ibadah, kita niat yang baik-baik gitu. Atau mental kita kuat, wah tenang saya udah di dalam Tuhan, iblis gak akan bisa ganggu saya. Waduh, betul. Bapak Ibu, kita justru harus pakai yang namanya otoritas iman. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita harus melawan si iblis itu dengan iman yang teguh. Kita tahu sekarang dunia semua bergejolak. Kejahatan semakin marak. Alkitab bilang dunia semakin rusak, semakin jahat. Betul. Dan kita tahu baca berita di mana-mana seperti itu. Ya. Jadi kita juga lihat bahwa keadaan ini di seluruh dunia sama. Termasuk saudara kita seiman sedang mengalami penderitaan yang sama. Penderitaan apa? Godaan si iblis yang sama. Karena iblis bekerja di mana-mana gitu. Bukan cuman di King. Bukan cuma di Hyper, bukan cuma di Bandung, bukan cuma di Jawa Barat, tapi di seluruh dunia. Kita perlu tahu kita cuma bisa menang cuma dengan iman yang kokoh. Iman yang kokoh kepada Tuhan. Tuhan yang memang selalu menyertai kita. Karena iman perisai, makanya gambarnya itu kayak tentara.
tentara zaman Roma, waduh, supaya panah-panah api itu enggak kena. Dan iblis itu seperti panah api Bapak Ibu. Dia menyerang kita, makanya kita perlu pakai perisai. Ya, supaya kita bisa nahan setiap serangan musuh. Sekali lagi dasar pertahanan kita itu cuma bersandar sama Tuhan. Iman kita sama Tuhan. Kalau iman kita teguh, saya percaya itu api-api itu, godaan-godaan itu enggak akan kena sama kita. Jangan mengandalkan hanya sekedar tekadnya aja, tapi biasanya enggak konsisten. Saya termasuk orang yang sebenarnya kurang konsisten Bapak Ibu dalam pekerjaan. Ya. Benar, kadang-kadang bisa jadi harus banyak yang ingetin atau saya selalu catatnya di kalender gitu. Ya. Kita punya kalender. Ya, kita punya kalender, catat Bapak Ibu, jadwal-jadwal. Kemarin waktu lagi seminar itu juga salah satunya disampaikan apa yang akan kamu lakukan. Ya, ini oke. Kira-kira apa yang kamu lakukan itu bisa nggak kamu lakukan 10 sampai 20 kali setiap hari atau bukan setiap hari, dalam setiap harinya kamu bisa nggak melakukan hal tersebut? Bisa. Kebanyakan semua jawabnya carinya yang gampang-gampang Bapak Ibu. Yang gampang-gampang. Ya. Termasuk saya. Ya. Milihnya apa? Baca buku. Waduh. Baca buku setiap hari bisa nggak? Bisa baca buku. Kan buku banyak ya macamnya. Alkitab juga buku kan. Benar boleh bisa baca itu. Anggaplah pokoknya baca rajin. Bisa nggak kamu lakukan itu? Bisa. Kalau nggak bisa harus apa? Catat di kalender. Nah itu kan. Jadi catatlah di kalender apa yang kita harus lakukan. Dan kita mungkin lupa atau apa diingatkan oleh kalender Bapak Ibu. Tapi yang paling penting bukan cuma itu. Jadi bukan cuma tekad manusianya. Kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Karena walaupun apa yang kita lakukan tadi. Baca firman dan sebagainya. Kalau kita cuma bacanya selewat. Tidak merenungkannya. Maka itu juga jadi celah buat iblis. Ya, renungkan firman Tuhan. Ya, renungkan firman Tuhan. Bahkan bukan cuma renungkan firman Tuhan, tapi lakukan firman Tuhan. Otoritas iman kita akan kita bisa pegang dengan teguh. Kita enggak berjuang sendiri Bapak Ibu. Kita enggak pernah berjuang sendiri di tengah pergumulan rohani kita. Kenapa? Kalau kita ikut komsel. Kalau kita ada ibadah persekutuan seperti ini, mungkin ada saudara-saudara seiman kita yang bisa saling ngingetin. Ya. Karena apa? Semua orang percaya mengalami hal yang sama, godaan iblis. Ya, godaan iblis itu kan bukan cuma buat orang-orang yang gak kenal Tuhan ternyata. Justru iblis itu pengennya yang kita-kita gini lah. Gitu ya. Kita-kita gini. Karena buat iblis ya inilah. Kalau kita biasa mengkristenkan, kalau disebut orang mah ya. Kita tuh mengkristenkan orang. Tapi iblis juga mungkin mengapa gitu disebutnya ya. Tapi intinya kita ini hati-hati, mesti hati-hati. Karena iblis selalu menggoda kita. Ya, menggoda kita. Tapi yang perlu kita perhatikan enggak cuma kita doang ternyata. Semua orang percaya mengalami hal yang sama. Justru kita mesti saling menguatkan satu sama yang lain. Betul kita mungkin sudah kuat. Betul kita sudah hidup di dalam Tuhan. Tapi mungkin saudara kita masih lemah atau masih setengah-setengah. Nah itu yang kita perlu kuatkan. Kita perlu komunitas agar saling menguatkan diri. Martin Luther di dalam lirik lagunya itu ada himnenya dia itu ada judul Allah adalah benteng yang teguh. Nah, kata-katanya itu betul-betul menguatkan kita. Cuman Tuhan aja benteng yang teguh dalam hidup kita. Karena kita nggak bisa ngandelin yang lain Bapak Ibu. Walaupun kita ya tadi dibilang rajin ke gereja dan sebagainya. Manusia bisa menajamkan sesamanya. Ya, menajamkan dalam hal yang positif bisa, dalam hal yang negatif juga bisa sebetulnya. Ya,
Tapi bersama Tuhan yang paling penting kita bisa dijauhkan. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Senjata Allah itu apa aja Bapak Ibu? Efesus 6 ayat 14 sampai 17 kalau kita baca selanjutnya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Satu, ikat pinggang itu harus kita pakai. Berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam keadaan seperti itu kita juga harus menggunakan apa? Perisai iman. Sebab dengan perisai iman kita akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terus apa lagi? Ketopong keselamatan. Terakhir ketopong keselamatan Bapak Ibu. Pikiran kita bisa diserang sama iblis tadi saya bilang. Jadi hati-hati. Ini semua lengkap dari bawah sampai ke atas. Efesus 6 ayat 14 sampai 17 ini mengingatkan kita dari bawah sampai ke atas kita harus selalu disertai dengan senjata Allah. Nah itu yang akan membuat kita bisa mengalahkan siasat si iblis. Jadi kita tadi udah tahu bahwa kita harus waspada sama siasat iblis. Jangan sampai kita terjebak. Sudah waspada kita nggak berhenti di situ aja. Kita harus gunakan otoritas iman kita. Iblisnya itu otoritas iman kita Bapak Ibu. Kalau ada yang istilahnya didoakan terus kesurupan misalnya. Jangan lari Bapak Ibu. Saya pernah sekali itu. Pertama kaget kalau ngelihat yang gitu karena belum pernah gitu ya. Tapi ingat sama Tuhan benar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lama-lama kitanya juga dikuatkan dan lemes akhirnya orang itu. Ya, dalam satu acara waktu itu namanya waktu zaman pria sejati Bapak Ibu. Ya, ada kegerakan yang namanya pria sejati, mungkin ada yang Bapak Ibu yang pernah ikut. Kan ada altar call karena saya sebagai salah satu yang pengurus waktu itu ngedoain dan yang didoain seperti itu. Ada satu, waduh lumayan jadi. Pertama kali dan kaget, tapi sudah itu juga kita mesti ingat ya, bahwa ternyata otoritas iman itu benar-benar berkuasa. Ya, otoritas namanya juga dikasih otoritas sama Tuhan. Terus apakah iblis selesai? Sudah kita waspada dan kita punya otoritas? Enggak, iblis enggak akan selesai sampai di situ aja. Jangan kita udah berhenti, wah kita udah waspada, kita udah punya otoritas, cukup. Enggak. Ternyata yang ketiga kita harus menekuni perjuangan tersebut. Menekuni karena kalau kita enggak tekun percuma. Ingat tadi iblis berkeliling, iblis enggak berhenti. Iblis selalu mengganggu kita, menunggu sampai ada celah. Dia tekun, iblis saja tekun. Ya, kita juga harus tekun Bapak Ibu. Tekun melawan kuasa-kuasa kegelapan ini. Jadi iblis nggak akan selesai sampai kita waspada dan punya otoritas iman aja. Tapi kita harus tekun menggunakan hal tersebut. Oleh karenanya kita perlu melihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 10 ini. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Ingat, Allah sumber segala kasih karunia. Yang akan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Keadaan kita yang ada sampai saat ini mungkin kita anggap aduh kesulitan, penderitaan dan sebagainya. Kalau kita cuma berhenti sampai situ, kita udah bisa melewati penderitaan kita, udah melewati masalah kita, udah melewati kesulitan kita. Merasa kita tenang-tenang aja, enggak. Iblis masih akan mengganggu kita. Oleh karenanya kita perlu tetap bertekun di dalam iman kita. Tekun di dalam iman kita. Perjalanan iman kita memang penuh tantangan Bapak Ibu. Bukan cukup ke gereja 1 minggu 1 kali. Kita harus belajar firman Tuhan juga setiap hari. Itu yang Tuhan mau. Gedor itu penting. Ya, baca firman. Oke, kalau enggak ikut gedor, ikut yang lainnya. Ya. Ada banyak sekali sekarang cara untuk bisa kita belajar firman Tuhan. Di YouTube banyak, tapi hati-hati. Ya. Saya baru
Ingat, ya, di YouTube banyak pendeta-pendeta hebat, betul. Banyak firman Tuhan yang disampaikan dengan luar biasa, betul. Tapi saat lemah, pendeta itu kan gak bisa datang ke rumah kita, benar? Itu cuma pelengkap buat kita. Tetap ada dalam komunitas, tetap ada di dalam ibadah. Kenapa? Karena cuman hamba-hamba Tuhan yang ada, yang kita di dalam gereja lokal atau di dalam komunitas itu yang bisa membantu kita. Yang dari YouTube susah kita manggilnya. Mau panggil Philip Mantova ke rumah kita kan susah Bapak Ibu. Ya, mau panggil Pak Gilbert misalnya susah ke rumah kita. Kan ngundangnya aja juga nggak tahu kapan kalaupun mau. Ya. Benar nggak? Ya, tapi kita bisa dalam komunitas sel, bisa dalam ibadah seperti ini, bisa dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Atau kalau perlu kita dalam kesulitan dan sebagainya, konseling. Ya, kita juga kan punya wadah itu, ya, ada. Jadi jangan sampai kita berhenti cukup cuman udah cukup, saya udah kuat. Enggak, iblis masih nunggu kita. Dan kita harus tekun di dalam iman kita. Karena biar gimana yang kekal itu cuman kasih karunia Tuhan. Yang kekal itu cuman itu Bapak Ibu. Ya, yang akan menanti kita nih di akhir perjuangan hidup kita. Siapa? Tuhan. Dia yang menanti di akhir perjuangan kita. Jadi fokuslah sama janji yang kekal, bukan kesulitan yang sementara. Yusuf, kita tahu cerita tentang Yusuf juga Bapak Ibu. Dia ngalamin penderitaan bertahun-tahun bukan? Difitnah, ya dibuang sama saudaranya, di penjara, tapi dia biasa-biasa aja tetap sama Tuhan, gak nyerah. Tetap sama Tuhan dia, gak menyerah. Dia melakukan tetap yang terbaik, apa yang terbaik. Yusuf menekuni perjuangannya karena percaya sama kedaulatan Tuhan. Kita juga harus sama, percaya sama kedaulatan Tuhan. Dia yang mampu menyertai kita dalam melawan siasat si iblis. Pada akhirnya nanti Tuhan sendiri yang akan memulihkan. Kalau kita lihat Yusuf akhirnya dipulihkan. Dari sumur, budak, penjara, akhirnya ke istana. Itu yang kita perlu lihat. Dia gak nyerah di tengah jalan Bapak Ibu. Yusuf terus selalu bersandar sama kuasa Tuhan. Kita belajar bersandar sama kuasa Tuhan. Tekun di dalam Tuhan. Sampai Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita. Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita. Karena pada akhirnya sekali lagi kita akan bersama-sama Tuhan Bapak Ibu. Ini bukan cerita tentang di rumah duka. Ya. Tapi maksud saya memang benar. Ujungnya kita itu semua ada di sana gitu loh. Apa yang kita mau harapkan coba. Ya. Saya kalau di rumah duka kan suka bilang gini. Jangan kita berpikir kita udah hilang lenyap dari dunia. Bukan, kita cuman pulang. Kita cuman pulang. Jadi waktu kita pulang apa yang kita bawa tadi. Jangan sampai digoreng tadi. Ya, kita maunya sama Tuhan kan. Ya, bukan ke yang satunya lagi itu. Ya, jadi kita lihat penderitaan sebagai pintu kita justru harus semakin kuat. Bertahanlah di tengah badai Bapak Ibu. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan setia. Dia yang akan menyertai kita. Dia yang akan menguatkan kita. Memelihara kita terus sampai kita bisa terus melawan terhadap si jahat. Jadi bertahanlah terus di tengah badai. Pencobaan yang paling hebat sekalipun adalah sarana anugerah yang mendidik kita untuk memegang Kristus lebih erat. Menurut Charles Spurgeon, dia adalah pengkhotbah di Inggris Bapak Ibu. Pengkhotbah di Inggris yang cukup terkenal, berpengaruh waktu itu. Dan dia produktif menulis buku, renungan. Salah satunya adalah quote itu tadi. Pencobaan yang paling hebat sekalipun itu justru mungkin akan kita dapatkan sebagai sarana anugerah yang mendidik kita. Supaya kita memegang Kristus lebih kuat.
Jangan kita justru mundur. Begitu kita mengalami penderitaan kecil aja terus kita mundur, gimana kita diuji sama Tuhan bisa lebih lagi. Ya. Tuhan justru akan menguji kita terus makin berat, makin kita bertumbuh, mungkin kita berbeda lagi masalah yang kita hadapi dan pasti makin berat. Sama kayak anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. SD kita mungkin sekarang nggak tahu ada ujian atau enggak ya. Tapi maksudnya ada ulangan, ada tugas yang harus kita kerjakan. Begitu masuk SMP sama, begitu masuk SMA materinya kan lebih lagi. Tuhan mau kita semakin bertumbuh. Ya. Pencobaan yang berat sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk mendidik kita. Justru melalui tekananlah Tuhan akan membentuk karakter sama iman kita, Bapak Ibu. Saat kita diuji, di situ kita harus semakin dekat sama Tuhan. Semakin diuji, semakin kita harus dekat sama Tuhan. Ya. Justru apa? Pertolongan Tuhan itu nyata waktu kita di tengah ujian. Ya. Saat kita merasa sulit, biasanya kita kan dekat sama Tuhan waktu lagi sulit aja kan. Tapi Tuhan itu benar-benar tetap setia loh sama kita. Benar, walaupun kita lagi susah, cuman datangnya pas lagi susah aja gitu ya. Tuhan tetap nolong kita. Selama kita benar-benar ngandelin Tuhan. Ya. Kalau kita mah kadang-kadang ngegodain orang kan teman, oh pas butuh nawe maneh-maneh telepon gitu ya. Suka kan? Pas butuhnya aja kamu mah datang telepon gitu kan. Tapi Tuhan walaupun digituin dia tetap setia loh sama kita. Ya, tetap setia sama kita. Jadi tetap andalkan Tuhan. Jangan takut sama ujian yang kita alami karena itu akan kita lalui. Terakhir, stand firm, berdirilah teguh. Berdirilah teguh Bapak Ibu. Lihat Yakobus 4 ayat 7 tadi. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Siapa yang lari? Bukan Tuhan ya. Ini iblis yang larinya. Yang lari iblis. Kalau kita apa? Tunduk kepada Tuhan. Jadi kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan itu kunci peperangan rohani kita. Jelas, iblis akan lari ketika kita berdiri di pihak Tuhan. Kalau kita berdiri di pihak Tuhan, masalahnya kita kadang-kadang berdiri di pihak siapa? Kita harus ingat, kita harus berdiri di pihak Tuhan. Jangan goyah, tetap teguh sama iman kita. Jadi percayalah, saya mau undang tim PW. Percayalah bagi kita yang ada di dalam Tuhan, walau iblis itu selalu nunggu celah supaya kita bisa digoda dan iblis masuk. Tapi ingat kita akan tetap menang saat kita bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, kalau kita bersama-sama dengan siapa? Dengan Tuhan. Iblis akan mundur. Pertama, kita harus waspada. Iblis selalu menggoda kita. Kalaupun iblis menggoda kita, ingat kita punya otoritas untuk menghancurkan kuasa-kuasa si iblis. Tapi tidak berhenti sampai situ. Kita harus selalu tekun di dalam iman kita. Karena iblis gak pernah berhenti, betul. Tapi Tuhan juga gak akan pernah berhenti selama kita bersandar kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.